Salam, selamat sore. Kembali pada ibadah sore hari ini di ibadah Komsel. Kita akan bersama belajar firman Tuhan dari Roma pasal 12 ayat 9. Roma pasal 12 ayat 9. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Saya memberi sebuah tema, tetap hidup dalam kasih. Nah, seperti kita ketahui bersama bahwa kasih adalah perasaan sayang. Sedangkan dalam bahasa Yunani, kasih terbagi dalam 4 bagian, yaitu philia, eros, agape, dan storge. Kasih philia yaitu kasih antara sahabat dan saudara. Eros yaitu kasih asmara antara wanita dan pria atau kasih yang menginginkan. Dan agape adalah kasih yang tak bersyarat, yaitu kasih Tuhan Allah kepada manusia. Dan yang terakhir yaitu storge adalah kasih mesra orang tua kepada anaknya, dan begitupun sebaliknya. Dan kasih yang akan saya bahas di sini adalah kasih philia, yaitu kasih antara sahabat dan saudara atau antar sesama kita. Dalam Roma 12 ayat 9 dikatakan bahwa hendaklah itu kasih jangan pura-pura. Berarti bahwa kita mengasihi tidak sekedar kita berbicara saya mengasihi dia, tetapi baiklah kasih itu kita praktekkan dengan cara melihat dari setiap tindakan-tindakan kita kepada orang lain. Hidup ini berbicara tentang kasih, karena Tuhan Yesus adalah kasih. Pelajaran paling penting yang Ia ingin sampaikan kepada kita adalah bagaimana agar kita bisa mengasihi sesama kita. Kasih adalah fondasi dari setiap perintah yang Tuhan ajarkan kepada kita, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jika kita melihat dari hukum Taurat, 4 dari ke-10 hukum Taurat mengatur hubungan kita dengan Tuhan, dan 6 di antara lainnya mengatur hubungan kita dengan sesama. Kasih tidak dapat kita pelajari dalam keadaan yang terisolasi, atau kasih tidak bisa kita pelajari dengan orang-orang yang kita harapkan, dengan orang-orang yang baik di sekitar kita. Sebaliknya, kasih bisa kita pelajari di sekitar orang-orang yang menjengkelkan, yang membuat kita tidak merasa nyaman, yang membuat kita stres. Nah, orang yang hidup dalam kasih mampu memberikan dampak positif atau mampu menjadi berkat bagi orang lain. Memberikan dampak positif berarti memberi pengaruh yang baik terhadap orang-orang di sekeliling kita. Dan menjadi berkat sekalipun disakiti, memberkati sekalipun dianiaya. Mungkin kita berkata sulit bahkan tidak mampu untuk memberkati orang-orang yang tidak baik terhadap kita. Tetapi itulah yang firman Tuhan ajarkan kepada kita supaya kita tetap mengasihi siapapun itu. Mungkin orang-orang itu telah membuat kita kecewa atau membuat kita merasa rugi. Tetapi firman Tuhan mengatakan bahwa kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, dalam Roma pasal 12 ayat 18 dikatakan bahwa hiduplah dengan perdamaian dengan semua orang. Semua orang berarti kita mengasihi tanpa terkecuali, entahkah itu dia orang jahat, orang baik. Tuhan mengatakan bahwa aku membalas orang menurut perbuatannya, sebab firman Tuhan pembalasan adalah aku. Tuhan sendirilah yang akan menuntut pembalasan. Hidup dalam kasih. Hidup dalam kasih tidak memiliki tempat dan kepada siapa. Artinya bahwa kita berbuat kasih tidak peduli dia siapa, entahkah dia orang jahat, entahkah dia orang baik. Firman Tuhan mengajarkan untuk mengasihi musuh kita. Wow, suatu perintah yang sangat sulit untuk kita lakukan. Mungkin saudara dan saya berkata bahwa bagaimana saya bisa mengampuni dia, sedangkan dia itu sudah membuat saya sakit hati, sudah merugikan saya, atau sudah menyepelekan atau memfitnah saya kepada orang lain. Tetapi firman Tuhan mengajarkan bahwa kasihilah musuhmu. Bahkan dalam Matius 5 ayat 44 dia katakan bahwa kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Ini bukan suatu hal yang mudah, tetapi sangat sulit untuk kita lakukan. Tetapi marilah kita sama-sama belajar untuk mengampuni dan berdoa buat musuh-musuh kita. Ketika kita mengampuni berarti secara total kita melupakan semua yang membuat kita sakit hati. Ketika kita mau diampuni, maka yang perlu kita lakukan adalah mengampuni. Sebab Tuhan sendiri tuh mengajarkan seperti itu. Dalam doa Bapa kami, Tuhan mengajarkan bahwa ampunilah dahulu kesalahan orang lain, maka dosamu juga akan diampuni. Ketika Petrus juga datang kepada Tuhan dan mengatakan bahwa Tuhan, berapa kali saya harus mengampuni saudaraku? 7 kali. Tuhan mengatakan,
Tidak, melainkan 77 kali. Artinya bahwa mengampuni itu tiada batasnya. Nah, itulah kasih. Dalam Lukas 6 ayat 32 sampai 35 saya akan bacakan. Lukas 6 ayat 32 sampai 35. Dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepadamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Dan jikalau kamu meminjamkan sesuatu kepada orang karena kamu berharap akan menerima sesuatu daripadanya, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa supaya mereka menerima kembali sama banyak. Tetapi kamu, kasihilah musuhmu dan berbuat baiklah kepada mereka dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan, maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang Maha Tinggi. Sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Berarti bahwa kita mengasihi harus berbeda dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Mereka hanya mengasihi orang yang mengasihi mereka, atau mereka hanya berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada mereka. Jadi janganlah kita berkata bahwa aku akan berbuat baik kepada si A dan si B karena si A itu baik kepada saya. Nah, kalau kita berbuat demikian, apa bedanya dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan atau orang-orang yang berdosa atau meminjamkan sesuatu kepada orang kemudian kita mengharapkan suatu imbalan. Nah, bukti dari kasih ialah pengorbanan. Contohnya, suami rela berkorban untuk istrinya, demikian juga istri rela berkorban untuk suami. Yang masih pacaran rela berkorban untuk pasangannya. Jadi, tidak mungkin kita berkata, aku mengasihi kamu, tetapi tidak bisa berkorban untuk kamu. Sebab tidak ada cinta tanpa pengorbanan. Jadi, jika seseorang berkata, aku mengasihi kamu, tetapi tidak bisa berkorban, itu hanya omong kosong. Jadi, kasih nyata dari setiap tindakan kita, bukan hanya sekedar omongan kita. Kasih bukan hanya bercerita tentang berapa banyak barang yang kita berikan kepada orang lain, tetapi kasih dapat kita ekspresikan dengan 5 cara, yakni berkorban melalui harta benda, melalui pikiran kita, memberi tenaga, korban waktu atau luangkan waktu untuk orang lain, dan korban perasaan. Di tengah pandemi COVID-19 ini, masih mampukah kita hidup dalam kasih? Masih mampukah kita memberi kepada orang-orang yang mungkin selama ini sudah merugikan kita, sudah mengkhianati kita, atau menyepelekan kita? Masih mampukah kita berbuat kasih terhadap mereka? Dalam Amsal 3 ayat 27 mengatakan, janganlah menahan dari kebaikan orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Jadi kalau kita mampu memberikan, kenapa tidak? Ciri-ciri orang yang hidup dalam kasih, yaitu rela berkorban atau suka memberi. Memberi dalam artian tanpa mengharapkan suatu imbalan atau perhitungan. Sebuah kata-kata mengatakan, memberi tanpa mengingat, dan menerima tanpa melupakan. Artinya bahwa ketika seseorang memberi, tidak perlu kita mengungkit-ungkit, tidak perlu kita mengungkit-ungkit kepada orang lain bahwa saya sudah memberi si A, saya sudah menolong si A. Dan sebaliknya, orang yang menerima tidak melupakan kebaikan orang tersebut. Dalam Kisah Rasul pasal 20 ayat 35 dikatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Lebih berbahagia memberi daripada menerima. Jadi saudara-saudara, marilah kita belajar hidup dalam kasih seperti Tuhan Yesus telah memberikan teladan untuk hidup dalam kasih. Ia dicaci maki, diludahi, disiksa, bahkan mati tersalib di kayu salib. Tapi sedikit pun dia tidak pernah berpikir untuk membalas. Secara manusia, Tuhan bisa saja melepaskan diri dan menghukum orang-orang yang telah menyalibkan dia. Tetapi Tuhan sabar, ia mau menunjukkan kasih-Nya kepada manusia dan memberi teladan sehingga umat manusia mengikuti teladannya untuk tetap sabar sekalipun disakiti dan mengampuni sekalipun terluka. Kita boleh melewati badai, masalah, tekanan hidup, tetapi percayalah bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Ia telah melewati semuanya. Oleh sebab itu, Rasul Paulus menyaksikan sendiri bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepadaku. Amin. Mari kita berdoa.
Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur, terima kasih buat kesempatan pada sore hari ini. Kami bersama-sama telah mempelajari firman-Mu. Biarlah firman-Mu itu tertanam baik dalam hati kami dan mampukan kami untuk mempraktekannya dalam kehidupan kami. Tetap mengasihi sekalipun kami disakiti, sekalipun kami tidak dipedulikan, tetapi biarlah teladan Tuhan senantiasa kami praktekkan dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.